Sobat, kembali lagi bersama Komik Kabi. Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul Trash of a Dark Fantasy. Di chapter sebelumnya, Ian Hope dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan menuju Forest of Grapes setelah sebelumnya mengisi perbekalan di desa Pale. Di tengah perjalanan, tepatnya di hutan pinggiran kota, mereka berhadapan dengan pohon karnivora serta kobot dan gremlin yang telah menjadi mayat hidup. Lingkungan tersebut tercemar oleh pengaruh dari Dark Mage, sehingga mengakibatkan makhluk hidup di sana seolah menjadi mayat hidup. Dalam situasi itu, Ian berhasil mengalahkan kobot dan gremlin, serta berhasil membakar pohon karnivora yang telah tercemar oleh Dark Essence. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama alur ceritanya. Cerita berlanjut dengan terbakarnya pohon karnivora. Ian menggunakan esensi yang baru ia murnikan untuk menghadapi pohon karnivora tersebut. Terjadi ledakan mana yang kuat dari esensi itu. Terlihat dari tangan Ian semburan api yang sangat dahsyat mengarah ke pohon karnivora tersebut dan berhasil membakar monster-monster itu. Pohon karnivora itu seketika hangus terbakar. Ian terlihat kaget dan tidak menyangka esensi yang dia gunakan akan sedahsyat itu. Dalam keadaan itu, Ian berkata, "Astaga, mataku, aku tidak tahu bahwa esensi itu menyerap manaku. Kenapa ini berbeda dengan yang ada di game? Dahulu aku mengenakan banyak artefak dan magic saat bermain game, dan itu mampu membuatku mengendalikan esensi. Ternyata, kepadatan mana esensi ini jauh lebih rendah dari sebelumnya. Seharusnya, aku tadi bisa menggunakannya sebanyak 50 kali dengan menempelkannya ke sebuah senjata. Untung saja, seranganku tadi berhasil. Akhirnya pohon itu benar-benar terbakar. Akhirnya, kau bisa beristirahat dengan tenang," ucap Ian sambil menatap ke arah pohon karnivora tersebut. Di tempat lain, terlihat Miguel menyaksikan kobaran api besar di tengah hutan. Apa yang telah terjadi? Pilar api yang besar itu, aku yakin sekali, itu adalah ulah Ian, ucap Miguel. Tiba-tiba, sesuatu terlihat bergerak muncul dari balik pepohonan. "Astaga, apakah masih ada yang lainnya lagi?" ucap Miguel sambil mengangkat kembali pedangnya. "Ini aku, masukkan kembali pedangmu," ucap Ian. "Oh, itu kamu, Ian. Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Miguel. "Apa aku terlihat baik-baik saja? Tolong berikan aku sesuatu untuk membersihkan badanku ini," ucap Ian. Sambil membersihkan mukanya, dalam hati Ian berkata, "Ini sama sekali tidak nyaman. Aku tak menyangka menghadapi pohon itu akan sekalut ini." Ketika aku menusukkan pedangku di titik lemahnya, ternyata kepala monster itu terjatuh dan menyebabkan ledakan berturut-turut di hadapanku. Kemudian Ian berkata kepada Miguel, "Tetaplah di sini. Jika sesuatu muncul kembali, atasi saja sendiri. Aku mau membersihkan badanku terlebih dahulu." "Baiklah," ucap Miguel menuruti perintah Ian itu. Di tempat lain, terlihat Philip dan Miguel sedang duduk beristirahat di depan api unggun. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Ian. "Oh, ternyata kau sudah kembali," ucap Philip. "Bagaimana keadaan Laurel?" ucap Ian. "Aku tidak pernah melihat keadaannya seburuk ini. Aku pikir dia telah keracunan," ucap Philip. "Dia seorang apostle, jadi tidak mungkin ini karena dark magic atau curse," ucap Ian. "Baiklah, serahkan ini padaku. Dengan ini, dia akan kembali nyaman secepatnya," ucap Philip sambil mencabut pedangnya. "Apa yang ingin kau lakukan?" ucap Ian keheranan. "Aku akan membuat luka dan mengeluarkan darah yang tercemar di dirinya, agar tubuhnya bisa melawan racun tersebut." "Jangan cemas, aku sudah pernah melakukan ini berkali-kali," ucap Philip. Ian pun terlihat heran dan kebingungan atas pendapat Philip tersebut. "Letakkan itu, nanti kau bisa membuatnya terbunuh." "Tapi Tuan," ucap Philip yang merasa sangat yakin akan perbuatannya itu. Sambil melihat tubuh Laurel, Ian berpikir, "Aku merasakan sesuatu yang aneh dan perih dari lengan kirinya. Apakah itu sebuah kontaminasi mana?" Kemudian, Ian menyuruh Philip untuk melepaskan plat pelindung lengan kiri Laurel. Saat pelindung tangannya dilepas, terlihat kontaminasi mana telah menjalar di lengan Laurel. Philip terlihat sangat terkejut akan hal itu. "Itu pasti akibat serangan fragmen tulang dulahan sebelumnya," ucap Ian. "Seharusnya serangan dulahan tersebut tidak akan mampu menembus holy power Laurel." Tiba-tiba, Ian terlihat memegang cincin ularnya.
dia terlihat melakukan komunikasi kepada cincin tersebut. "Apa maksudmu? Kau bisa melahapnya," ucap Ian. Ternyata, cincin ular yang Ian miliki itu juga mempunyai kemampuan untuk bisa melahap kors atau sebuah esense. Ian kemudian menyuruh Philip memegang tangan Laurel. "Apa yang akan kau lakukan?" ucap Philip. Sambil merekahkan jarinya, Ian berkata, "Kau tenang saja, aku akan mengobatinya." Tiba-tiba, cincin Ian tersebut bergerak. Philip terlihat sangat kaget menyaksikan hal itu dan berkata, "Apa itu? Kenapa cincin itu tiba-tiba bergerak?" "Ini adalah temanku," ucap Ian. "Apa maksudmu? Itu kan seekor monster. Hanya orang mati saja yang dekat dengan monster. Jika kau menggunakan itu, tentunya sang dewi akan sangat murka," ucap Philip. "Apa maksudmu? Apa aku terlihat seperti orang mati?" ucap Ian. "Tidak, Tuan. Maksudku bukan begitu," ucap Philip. Kemudian Ian berkata, "Kalau begitu, diamlah dan pegang lengannya. Jika kau mengatakan satu kata lagi, kau bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan aku lakukan nanti." Mendengar hal itu, Philip pun menjadi ketakutan. Kemudian Ian segera meletakkan jarinya tepat di hadapan lengan Laurel. Seketika, ular kecil tersebut langsung menggigit lengan Laurel yang terkontaminasi. Ular tersebut kemudian menghisap kontaminasi mana yang menyebar di lengan Laurel. Seketika itu juga, kondisi Laurel pun kembali membaik. Luka di lengannya pun terlihat menghilang. Melihat hal itu, Philip terlihat sangat senang dan berkata, monster itu ternyata benar-benar mengobatinya. "Untuk sekarang ini, dia aman dari bahaya," ucap Ian. Tiba-tiba, ular tersebut berbalik ke arah Ian dan membuka mulutnya seakan ingin menyerang. Ular itu terlihat ingin mengatakan sesuatu ke Ian. Philip sangat terkejut melihat hal itu. "Apa yang terjadi?" ucap Philip keheranan. Ian pun terlihat mengerti dan mencoba menggertak ular tersebut. "Bagaimana kalau kau mencobanya lagi ke diriku?" ucap Ian. Ular tersebut lalu terlihat diam dan mulai jinak kembali. Kemudian ular itu berjalan kembali menuju jari Ian. "Apa kau yakin makhluk itu aman?" ucap Philip. "Tentu, tapi menjinakkan ular ini bukan berarti menghapuskan instingnya. Itu sama seperti kau yang tidak pernah berhenti bicara. Sekarang, inilah saat yang krusial dalam pengobatannya. Jadi tutup mulutmu, ambilkan aku belati, perban, dan alkohol." Ian kemudian menggunakan skill freeze act untuk mengobati Laurel. Beberapa waktu kemudian, terlihat Laurel mulai kembali sadar. "Kau sudah bangun," ucap Ian. "Kau membantuku lagi, meskipun sebenarnya aku yang memaksamu untuk mencari pelaku kontaminasi. Namun aku yang malah berakhir seperti ini," ucap Laurel. "Kamu tenang saja, pelakunya sudah dibereskan," ucap Ian. Philip dan Laurel pun terlihat terkejut. "Apa? Oleh kau sendiri?" ucap Laurel. "Pada akhirnya, semua berujung seperti ini lagi. Ian, kau pasti tahu, aku terkena dampak dari kontaminasi mana dari esensi itu. Aku sudah menduga. Ternyata ini karena esensi itu," ucap Philip. "Apakah maksudmu Dark Mage mencoba mengkontaminasi dirimu?" ucap Ian. "Bukan, tapi anehnya, dia hanya mengirimkanku pesan. Dia memperingatkanku bahwa aku telah berbuat kelewatan, dan Crimsonlah yang akan membayarnya. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Crimson tersebut kemungkinan adalah seorang mage. Dengan mencari tahu siapa orang itu, mungkin dapat membantu kita. Apa kau punya petunjuk lainnya?" ucap Laurel. Sambil tersenyum tipis, Ian berkata, Entahlah." Ian kemudian berkata dalam hatinya, "Sial, bajingan itu ternyata sudah mengetahuinya." Cerita berlanjut di pagi hari. Terlihat Miguel sedang menggali tanah di dekat pohon karnivora yang telah mati hangus terbakar. Makhluk jahat sialan ini ternyata sudah mati. Ian bilang mencari sang Black Mage itu hal yang paling utama. Tapi sekarang dia malah mencari penyebab kontaminasi ini. Kenapa juga aku harus menggali tanah pagi-pagi begini?" ucap Miguel. "Menggali adalah keahlianmu. Jangan kau mengeluh. Galilah lebih cepat," ucap Ian dari atas pohon. Ian berpikir, bisa jadi ada lebih banyak item di sekitaran tempat itu. Ya, ruh solar, Ian menyebabkan kebakaran sebesar ini. Namun anehnya, apinya tidak merambat kemana-mana, ucap Philip. Itu karena hutan ini dulunya adalah hutan peri. Membakar hutan peri itu sangatlah sulit. Itulah mengapa banyak kerajaan dibangun di daerah ini.
Dan Ian kemungkinan membuat kebakaran di hutan ini juga karena sudah mengetahui hal itu, ucap Laurel. Namun yang sebenarnya, Ian tidak mengetahui hal tersebut. Seketika, di atas pohon yang hangus terbakar itu, Ian melihat ada satu buah yang tersisa. Itu adalah Seed of the Twisted Ancient Tree. Dengan mengkonsumsi buah tersebut, akan dapat menambah 1 poin skill. Aku bisa saja mendapatkan poin skill jika aku memakannya. Tapi kayaknya itu hanyalah umpan. Ada quest tersembunyi di balik semua itu, ucap Ian. Ian kemudian memilih untuk tidak memakannya dan hanya menaruh di kantung dimensinya. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari Miguel. Ian dan kawan-kawan dengan cepat segera menghampirinya. Astaga, lihatlah di sana. Ada mayat di bawah akarnya, ucap Miguel. Mereka telah menjadi tumbal yang dipersembahkan ke pohon itu, ucap Ian. Jadi, apa maksudmu sang Black Mage menumbalkan orang-orang ini untuk memelihara makhluk jahat ini? Dan tumbalnya adalah manusia, ucap Laurel. Tiba-tiba, Laurel teringat adiknya yang bernama Vernon. Dia kemudian mulai curiga. Jangan-jangan adiknya juga telah menjadi tumbal dari pohon itu. Tidak, ini tidak mungkin, ucap Laurel yang terlihat menahan amarahnya. Bagaimana bisa? Ada banyak sekali mayat di bawah pohon ini. Apakah mereka semua adalah tumbal manusia? Jika manusia sebanyak ini dijadikan tumbal untuk pohon ini, apakah mungkin seseorang yang sudah hilang itu? Oh tidak, ucap Philip sambil menatap ke arah Laurel. Laurel terlihat hanya terdiam dengan tatapan penuh kebencian. Dia menatap ke arah mayat-mayat itu sambil teringat akan adiknya. Laurel berkata dalam hatinya, ini mustahil. Apa mungkin dia telah mati akibat bertarung melawan kegelapan dan menjadi nutrisi bagi makhluk jahat seperti pohon ini? Tapi bagaimana jika itu semua benar? Bagaimana jika akhirnya dia terkena jebakan dan menjadi bagian dari makhluk jahat ini tanpa sempat bertarung? Kalau memang itu benar, aku akan mengorbankan segala yang aku punya untuk membalaskan semua ini. Kemudian Ian berkata, semakin aku melihat, semakin aku merasa kalau ini bukan cara Black Mage itu bekerja. Maaf, apa maksudmu Black Mage itu tidak menggunakan manusia sebagai tumbal untuk pohon ini? Ucap Philip. Iya, metodenya berbeda. Meskipun dia menggunakan corrupted magic power, tentunya dia tidak pernah menggunakan sebuah makhluk hidup sebagai tumbal seperti ini. Sepertinya, orang-orang ini merupakan tentara reguler dari kota Ondel yang sedang memindahkan para tawanan. Dari simbol tanduk rusa di borgol dan plakat identitasnya, di situ tertulis tentara reguler kota Ondel yang bernama Deb, ucap Ian. Oh, kau benar. Ini borgol kerajaan dan kartu identitas tentara Ondel, ucap Philip sambil memegang borgol itu. Coba kalian pikirkan, kenapa seseorang merencanakan sesuatu di tempat seperti ini hanya untuk berurusan dengan para tentara? Tidak mungkin orang itu akan mengundang bahaya seperti itu, ucap Ian sambil meyakinkan Laurel yang terlihat emosional. Kau benar, itu sangat masuk akal, ucap Philip yang berupaya menenangkan Laurel. Laurel berkata dalam hatinya, artinya Vernon tidak di sini. Menyedihkan sekali. Aku jadi terbawa emosi hanya karena sesuatu yang bahkan belum pasti. Kalau begitu, setelah mengalahkan Black Mage itu, sepertinya destinasi untuk komisi berikutnya yang disebutkan oleh Yang Mulia sudah ditetapkan, yakni kota besar di kerajaan Agelan, yaitu tanah milik Marquis Bucat, kota Ondel. Meskipun ini tidak berkaitan dengan Black Mage, tapi ini mungkin masih berkaitan dengan orang-orang korup itu. Jadi, aku akan pergi sendirian ke kota Ondel dan mengkonfirmasi apa yang telah terjadi di sini. Bagaimana menurutmu? Ucap Ian kepada Laurel. Baiklah, mari kita lakukan, ucap Laurel. Tunggu dulu, apakah Anda membuat komisi lagi? Ucap Philip. Iya, itu diperlukan demi mencari orang-orang korup yang tersembunyi itu. Aku sudah setuju. Jadi berhenti mengoceh dan bawa kudanya kemari. Karena jika kuda itu mati, aku akan menunggangimu. Dan aku rasa ini bukanlah waktu yang tepat untuk bercanda, ucap Laurel. Oh, jadi kau tidak bercanda? Baiklah, aku akan mencari kudanya. Kemana kuda itu pergi? Ucap Philip berlari seakan ketakutan. Di situasi itu, kemudian Ian meminta kepada Laurel untuk mendoakan orang-orang yang telah mati itu, karena itu akan membuat mayat-mayat itu menjadi damai. Laurel pun menyetujui hal itu. Kemudian, Laurel terlihat mendoakan mayat-mayat tersebut. Dia berkata dalam hatinya, "Oh Dewi Cahaya,
Tolong rawat orang-orang ini yang telah menderita di bawah tanah, dan berkatilah mereka sehingga bisa menemukan kedamaian yang sejati. Seketika Laurel berpikir, masih belum ada bukti bahwa Vernon sudah mati. Tapi kenapa aku punya firasat buruk tentang semua ini? Kemudian dia teringat kenangan saat bersama adiknya. Tiba-tiba, bayangan adiknya muncul di hadapannya. Saat berlatih pedang, Vernon berkata, "Akan kubuktikan bahwa aku bisa melampauimu, dan aku akan bisa memimpin keluarga seorang diri." Laurel pun berkata, "Vernon, kenapa kau berpikir seperti itu? Kau sudah melakukan semuanya dengan cukup baik. Jadi kau tidak perlu memaksakan dirimu terlalu berlebihan." "Apa benar begitu, kakak?" ucap Vernon. "Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau bahkan tidak tahu bahwa aku sudah mati." Tiba-tiba, Laurel tersadar. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. "Sungguh, mimpi ini sangat mengerikan," ucap Laurel. Laurel baru menyadari bahwa mereka telah melanjutkan perjalanan, dan dia baru menyadari bahwa dia berada di atas sebuah andong. "Apa kau sudah bangun?" ucap Ian. "Dari mana kau mendapatkan andong ini?" "Apakah aku tidur terlalu lama?" ucap Laurel. "Sepertinya kau tidak ingat. Ketika kita sedang dalam perjalanan, aku bilang kita sepertinya harus menggunakan andong yang terbengkalai di tepi jalan." Laurel pun menyadari kejadian itu. "Iya, aku terlalu terbawa emosi, sampai-sampai aku tidak bisa mengingat hal seperti itu," ucap Laurel dalam hatinya. "Kau bangun di waktu yang tepat. Kita akan segera tiba di Forest of Grapes," ucap Ian. "Apa? Sejak kapan? Kenapa kau tidak memberitahuku terlebih dahulu?" ucap Laurel yang terlihat marah kepada Miguel. "Aku bilang padanya agar jangan memberitahumu. Jika kau tahu, pasti kau tidak akan bisa beristirahat dan bertingkah seperti sekarang ini. Jika kau tidak bisa menyangkal yang aku katakan, sebaiknya kau istirahat saja lagi." Sambil menahan emosi, Laurel pun berkata, "Baiklah, aku akan membiarkanmu kali ini." Perjalanan pun berlanjut memasuki daerah yang terlihat tampak lebih gersang. Tiba-tiba, roda andong berhenti. "Kenapa kita berhenti?" ucap Miguel. "Itu bukan karena aku. Kudanya lah yang tidak mau maju," ucap Ian. Sambil menunjukkan sebuah esensi di telapak tangannya, Laurel berkata, "Pertanda buruk ini terasa sama seperti kontaminasi esensi yang aku punya. Apakah berarti ini?" "Iya," ucap Ian. "Mulai dari titik ini, kita akan memasuki Evil Territory." "Evil Territory? Apa maksudmu ini adalah tanah yang terkutuk?" ucap Philip. "Iya, ini merupakan tempat terkontaminasi dan terkutuk yang dipenuhi oleh kegilaan dari Blackwall. Aturan alam bekerja secara berbeda di sini. Kita tidak akan tahu apa yang akan termutasi di daerah ini. Dan mungkin inilah penyebab orang tidak bisa keluar setelah memasuki tempat ini. Dan sejak awal, memang terlihat mustahil untuk bisa keluar dari tempat ini," ucap Ian. "Sepertinya kita perlu meninggalkan andung ini. Bawalah barang-barang yang diperlukan," ucap Laurel kepada Miguel. "Tunggu dulu. Aku rasa Ian baru saja bilang kalau kita tidak akan bisa pergi setelah kita masuk ke tempat itu," ucap Miguel. "Tidak apa. Mungkin saja ini akan hilang setelah kita membunuh Black Mage itu," ucap Ian sambil meyakinkan. "Itu perkataan yang tidak bertanggung jawab. Bukankah pekerjaanku hanya memandu kalian menuju Forest of Grapes?" ucap Miguel terlihat tidak terima. "Lalu kenapa? Apa kau mau aku membunuhmu?" ucap Ian. Sambil tersenyum, Miguel berkata, "Bukan begitu. Maksudku adalah, meski dalam situasi yang berbahaya sekalipun, kau tentu bisa mengandalkanku." Kemudian, terlihat mereka berempat telah siap untuk memasuki daerah itu. "Aku sudah bersiap, tapi ini terasa lebih mengerikan dari dugaanku," ucap Philip. "Jadi, apakah kita benar-benar akan masuk?" ucap Miguel ragu. Ian kemudian kembali berkata, "Apa kalian sudah siap?" "Tentu, kita tidak akan mundur apapun yang akan terjadi," ucap Philip. Terlihat Ian berada di barisan paling depan, sambil berkata dalam hatinya, "Dia pasti sudah menyadari kehadiranku. Tapi itu tidak akan merubah apapun. Kau pasti tidak bersiap menerima tamu. Aku bisa membayangkan sangat jelas sebodoh apa penampilanmu itu. Kau harus membayar biaya karena sudah menggangguku, karena mengirimkanku makhluk jahat. Tentunya, kau harus memberikan aku XP dan hadiah untuk semua ini," ucap Ian.
Cerita berlanjut ke chapter 17. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa bantu Mimin dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sobat.